Shalom, selamat malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Kembali malam hari ini saya menyapa kita semua di dalam acara recovery. Kita masih tetap ngopi di rumah saja karena kita masih berperang melawan COVID-19. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas perihal mengenai mungkin kita selalu bertanya-tanya ya, orang kaya terus nggak pernah puas ya, pengen jadi kaya lagi. Udah posisi sultan, mau lebih kaya lagi, lebih hebat lagi. Udah terkenal, mau lebih terkenal lagi gitu ya. Terus banyak hal lah, kita bingung kenapa ya orang sepertinya tidak pernah puas gitu ya. Mengapa manusia tidak bisa puas gitu ya? Apakah benar manusia tidak bisa dipuaskan gitu ya? Nah, mungkin pada malam hari ini saya akan bahas mengenai hal ini. Karena sebelumnya saya pernah berdiskusi gitu ya mengenai hal ini, lalu kita mencoba mencari jawabannya gitu ya. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana Alkitab memberikan kita sebuah penyataan sehingga kita mengetahui apakah benar manusia tidak pernah bisa dipuaskan gitu ya, atau apakah manusia itu mengapa tidak pernah bisa dipuaskan, misalnya seperti itu ya. Jadi coba kita akan bahas pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, seperti biasa, saya sudah ditemani kopi latte saya pada malam hari ini. Teman-teman tetap ngopi di rumah saja, bikin kopinya di rumah masing-masing. Saya akan seruput dulu kopi saya. Waduh, ini enak banget. Teman-teman ngiler ya, bikin di rumah saja. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kemurahan daripada Tuhan, kebaikan daripada Tuhan, anugerah yang berlimpah-limpah atas setiap kami yang terus semakin hari boleh bertumbuh di dalam iman, pengenalan akan Kristus melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Karena kami percaya Tuhan bahwa hanya oleh karena kebenaran firman Tuhan saja maka iman kami boleh dikuatkan. Iman kami boleh dibangun sehingga kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin waktu ke depan juga buat hamba-Mu ini. Sucikan, kuduskan, layakkan di hadapan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang memberkati setiap kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu. Mengutip gitu ya, bagaimana ketika manusia diciptakan gitu ya. Saya akan bacakan di dalam Kejadian 2, ayatnya yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya. Jadi manusia diciptakan oleh Tuhan. Dari sini kita belajar ada tubuh, debu tanah, material, jasmania yang kelihatan. Ya, jasmania, sesuatu yang kelihatan, lahiria, tubuh kita gitu ya. Nah, saat ini saya gitu kan bisa terlihat karena ada material dalam tubuh saya, ada sifatnya jasmania lahiria sehingga bisa terlihat gitu ya. Dan juga ada unsur yang tidak kelihatan. Unsur yang tidak kelihatan ini yaitu roh gitu ya. Tadi Tuhan menghembuskan nafas ke hidungnya. Jadi ada kehidupan roh gitu ya yang ada di dalam tubuh itu. Sehingga Anda dan saya saat ini gitu kan bukan seperti patung ciptaan tangan manusia gitu ya. Tetapi kita memiliki satu kehidupan. Nah, kehidupan inilah yang sifatnya tidak kelihatan, yaitu roh gitu ya. Ada kehidupan roh, ada yang sifatnya jasmania lahiriah, ada yang sifatnya tidak kelihatan, yaitu roh gitu ya. Nah, jauh sebelumnya kita tahu pada waktu Tuhan menciptakan manusia, dia merencanakan begitu epik gitu ya, begitu luar biasa. Saya akan kutip kembali bagaimana ketika Allah Tritunggal memiliki rencana menciptakan manusia ya. Saya akan kutip dalam Kejadian yang pertama, ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi, gitu ya. Jadi Allah Tritunggal memiliki rencana gitu ya ketika menciptakan manusia. Ini rupa gambar Allah diletakkan di dalam ciptaannya yaitu manusia. Nah, kalau kita perhatikan ciptaan-ciptaan yang lain tidak ada yang seperti Allah menciptakan manusia. Mengapa? Karena ada rupa dan gambar diri Allah di dalam penciptaan manusia. Nah, hal inilah yang memungkinkan hanya manusia saja, ya, hanya manusia saja yang memiliki hubungan atau bisa berelasi dengan Tuhan Allah. Ya. Allah Tritunggal menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya, peta teladan Allah diletakkan kepada manusia yang diciptakan itu. Maka hanya manusia saja yang diciptakan gitu ya, tidak dengan yang lain. Nah, hanya manusia saja yang memiliki kemampuan untuk berelasi dengan Allah. Ya. Hanya manusia saja yang memiliki hubungan yang berelasi dengan Sang Pencipta begitu kental. Karena apa? Ada gambar diri Allah. Peta teladan Allah dimasukkan di dalam penciptaan manusia. Maka manusia memiliki relasi, hubungan, mengenal Allah, mengenai konsep Allah, mengenai Allah gitu kan, siapa Allah dalam diri manusia sudah ada. Ya, sudah ada. Nah, kenapa manusia yang sudah diciptakan begitu luar biasa akhirnya kita tahu yang saat ini gitu ya, orang sudah kaya ya, di awal tadi saya sudah sampaikan pengen kaya lagi ya, sepertinya nggak pernah puas ya, nggak pernah puas ya, udah terkenal, pengen terkenal lagi, follower mau lebih banyak lagi gitu ya, udah jabatan tinggi, pengen lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi sepertinya nggak pernah puas gitu ya. Saya bahas di sisi bagaimana manusia itu mencoba mencari sesuatu yang bisa memuaskan dirinya ya. Jadi dia pikir dengan kekayaan, dengan kepopuleran, dengan sepertinya jabatan yang tinggi gitu kan, dia sudah akan dipuaskan gitu ya dengan hal-hal demikian, dengan hal-hal material gitu ya. Tapi ternyata kita lihat tidak demikian. Manusia tidak pernah puas jadinya ya. Oh, ada kok yang puas. Misalnya dia sudah kaya, dia sudah populer, lalu dia nikmatin hidup. Ya, dia nikmatin hidup, dia jalan-jalan, dia santai-santai, misal dia traveling gitu kan, dia ya pokoknya menikmati hidup lah, ya, menikmati hidupnya. Nah, dia pikir dia sudah terpuaskan. Itu adalah orang yang terpuaskan. Tidak, ya. Kenapa saya katakan tidak? Sesungguhnya orang yang tadinya yang mungkin pandangan sebagian orang lihat dia sudah dipuaskan, buktinya dia menikmati hidup dia dengan kekayaan, kepopuleran, dengan apapun material yang terlibat, atribut yang terlibat di dalam diri orang itu, lalu dia menikmati hidup, maka dia sudah dipuaskan, dia sudah terpuaskan hidupnya gitu ya. Tidak, kenapa saya bilang? Justru itu memberikan penggambaran waktu dia menikmati hidup, itu justru menunjukkan dia tidak puas. Buktinya dia harus menikmati hidup demikian ya. Untuk apa? Dirinya. Jadi mengentertain dirinya gitu kan, segala sesuatu berpusat pada dirinya gitu. Orientasinya pada dirinya. Itu justru menunjukkan dia sebenarnya nggak puas gitu loh. Kalau dia puas, ngapain dia entertain dirinya? Ngapain dia hidup berorientasi pada dirinya? Itu justru menunjukkan orang tersebut tidak puas dalam hidupnya. Ya, jadi ada kira-kira dimensi demikian ya. Jadi teman-teman pelan-pelan ya saya coba menguraikan gitu ya. Jadi sebenarnya dia nggak puas gitu loh. Kalau dia puas, ngapain dia gitu kan mengentertain dirinya sendiri gitu ya. Kan enggak gitu ya. Contoh orang puas kan tidak demikian gitu ya. Tidak untuk dirinya sendiri. Nah, ini kadang konsep dunia berbeda ya. Jadi di dalam kebenaran firman Tuhan justru konsep yang namanya kita dipuaskan gitu ya, itu berbeda gitu ya. Apakah bisa? Nah, manusia yang jatuh dalam dosa tidak pernah akan bisa terpuaskan. Ya. Nah, sekarang saya masuk dulu nih
Tadi bicara penciptaan belum ada dosa, tidak jatuh dalam dosa Adam dan Hawa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka sampai kapanpun manusia tidak akan pernah bisa dipuaskan. Manusia tidak akan pernah bisa sampai terpuaskan dalam hidupnya. Ya, saya ulang ya. Manusia sejak jatuh dalam dosa, maka hidup manusia berdosa ini tidak pernah akan bisa terpuaskan, tidak pernah akan bisa dipuaskan. Ya, mengapa demikian? Nah, ini dia ya. Seringkali yang tadi saya di awal sudah singgung, ya, itu sebagai patokan kita terlebih dahulu di bagian ini. Jadi ketika manusia berasa diri ini bisa dipuaskan dengan hal-hal material gitu ya, hal-hal yang bersifat kelihatan gitu ya, lalu dia lekatkan dalam atribut dirinya, lalu manusia itu bisa untuk dipuaskan gitu ya, itu sebenarnya manusia sedang menipu dirinya. Manusia sedang memanipulasi dirinya sendiri ya. Nah, saya mau kasih tahu gitu ya. Kalau manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu, kenapa saya katakan tidak bisa dipuaskan? Karena manusia diciptakan ada dua unsur tadi. Nah, dikotomi ya. Ada yang sifatnya lahiriah dan sifatnya tidak kelihatan atau rohani. Sifat jasmani, sifat rohani. Nah, celakanya sifat rohani ini mati. Ya, sifat rohani ini mati. Maka sampai kapanpun manusia berdosa tidak akan pernah bisa terpuaskan dan dipuaskan. Ya, kenapa? Justru yang rohani ini yang bersifat kekal. Ya, jasmani kita, tubuh kita nih, ini sifatnya sementara. Ini fana. Ada yang sifatnya kekal, yaitu roh tadi. Nah, celakanya yang roh ini gitu ya. Ini mati ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah, makanya sampai kapanpun manusia berdosa tidak pernah akan bisa dipuaskan dan terpuaskan oleh apapun yang ada di dalam dunia. Nah, sampai sini mungkin teman-teman sudah mungkin terbuka gitu kan dengan sederhananya sebenarnya kepada firman Tuhan sudah pernah menyinggung gitu ya. Saya harap pada malam hari ini kita kembali disegarkan. Nah, apakah manusia bisa dipuaskan? Bisa. Bisa dipuaskan seperti apa? Rohnya ini nih, kehidupan roh tadi yang sudah mati harus dihidupkan atau dilahirkan kembali. Kalau konten saya sebelumnya bicara mengenai percakapan Kristus dengan Nikodemus, maka kehidupan roh manusia yang berdosa yang sudah mati harus dihidupkan. Nah, disinilah yang bersifat kekal itu gitu ya. Ketika dilahirkan kembali, maka manusia yang di dalam kehidupannya ini yang sementara, ketika rohnya dilahirkan kembali, maka dalam hidupnya dia akan bisa dipuaskan. Mengapa? Karena kehidupan roh ini yang bersifat kekal tadi sudah dihidupkan. Maka bisa untuk dipuaskan. Nah, waktu di dalam kehidupan yang sementara ini ada jasmani, ada rohaninya sudah dihidupkan, kita menjadi orang percaya. Maka hidup kita yang sementara ini, memakai tubuh jasmani ini, kita sudah tahu bahwa ini terbatas dan ini akan satu kali masuk kembali ke tanah dan debu. Kita tahu ini. Tetapi ada satu yang kita tahu juga, yang nggak boleh lupa, yaitu kehidupan roh kita yang bersifat kekal tadi. Kita akan berpulang kepada Allah dan di sanalah gitu ya, kita akan benar-benar terpuaskan. Ya. Tapi bagaimana ketika di dalam kesementaraan ini bisa dipuaskan? Yang bersifat kekal tadi harus dipuaskan yang juga bersifat kekal. Kristus. Dia adalah Sang Firman yang hidup dari kekekalan turun ke dalam dunia. Kita sebagai manusia yang berdosa lalu dihidupkan oleh karena anugerah Tuhan, berjumpa dengan Firman, maka timbul iman kita.
iman ini, roh kita sudah dilahirkan kembali ya. Roh kita dihidupkan kembali oleh Sang Firman tadi yang bersifat kekal. Nah, ketika dalam hidup kita yang sementara ini, maka kehidupan rohani kita perlu kita terus semakin hari mengenal Sang kekal. Karena disitulah kita dipuaskan. Segala sesuatu yang bersifat kekal akan terpuaskan kalau juga diasupi, disirami, berjumpa dengan Sang kekal. Makanya kita bisa dipuaskan di dalam kehidupan yang sementara ini. Kalau kita dalam kesementaraan ini terus gitu ya memenuhi keinginan dengan cara memperkaya hal-hal jasmani, material, lahiriah tadi gitu ya. Sampai kapanpun tidak akan pernah bisa dipuaskan. Karena sifatnya sementara. Ya, sifatnya sementara dan lenyap, fana gitu loh. Maka nggak bakalan bersifat, ini bukan yang bersifat kekal. Makanya sampai kapanpun nggak akan pernah puas gitu loh. Karena sifatnya sementara. Akan haus terus gitu ya. Nggak murni. Nah, kalau kita dalam kehidupan kita nih yang sudah menjadi orang percaya, maka kita harus dalam kehidupan kita yang sementara ini biar bisa dipuaskan adalah dengan terus mencari kebenaran. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, ini dia ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka disitulah kita akan mendapati kepuasan yang sesungguhnya. Kepuasan yang sejati. Yaitu apa? Yang bersifat kekal tadi, akhirnya kita mengenal yang kekal tadi. Ingat ya, gambar dan rupa diri Allah. Mendapat pemulihan, maka kita kembali bisa berelasi dengan Sang kekal tadi. Nah, ini bisa dipuaskan. Karena manusia ada unsur kekekalan yang harus diasupi atau ditemukan oleh yang bersifat kekal tadi. Sang kekal tadi. Harus berelasi dengan Sang kekal tadi, ya. Jadi yang bersifat kekal harus berjumpa berelasi dengan Sang kekal. Ini baru bisa terpuaskan, ya. Maka kita dalam hidup jangan sampai kita dalam hidup ini berpikir gitu ya untuk hal-hal yang sifatnya sementara, jasmania, lahiriah, kedagingan gitu ya. Percuma, ya. Kemarin percakapan dengan Nikodemus gitu ya, saya kutip kembali. Yang lahir dari daging adalah daging, yang lahir dari roh adalah roh. Maka ketika hidup kita sudah menerima Kristus, kita memiliki roh yang kita sudah dilahirkan kembali. Nah, maka roh kita ini yang harus kita berjumpa dengan Sang kekal, ya. Maka kita akan bisa dipuaskan dalam hidup kita, ya. Jadi teman-teman mesti sadar gitu ya bahwa kita ini manusia yang diciptakan ada unsur kekekalan. Ya, ada unsur kekekalan. Maka untuk bisa terpuaskan, maka kita juga harus berelasi dengan Sang kekal. Maka itu bisa dipuaskan. Nah, saya coba ambil cuplikan ya, adegan lah ya, untuk orang kaya ya, orang kaya yang bodoh gitu ya. Coba kita akan simak gitu ya. Kisahnya ini klasik gitu ya. Kadang orang kaya ini sukar untuk masuk kerajaan Allah gitu ya. Nah, saya coba ambil di dalam kisah Markus 10. Saya akan bacakan buat setiap kita. Markus 10 ayat 17 sampai ayat 22. Ya, ayat 22. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, orang muda ini sadar ya, ada kehidupan yang kekal ya. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah." Ya, perintah Allah. "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Nah, ini kalau diperhatikan, hukum 5 sampai ke bawah, 5 sampai 10 ya. Jadi antara manusia dengan manusia lain ya, hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Karena hukum Taurat 10 perintah Tuhan 1 sampai 4 kepada Allah, manusia kepada Tuhan, 5 sampai 10 manusia kepada manusia yang lain. Oke.
Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Wah, ini orang hebat ya, menjalankan Taurat Tuhan gitu ya. Sejak masa mudaku lagi. Aduh, gitu ya. Luar biasa ya ini anak muda ya. Kaya lagi ya. Kaya melaksanakan kebenaran firman Tuhan, kira-kira gitu. Taat gitu ya. Coba kita lihat ya, perhatikan ya. Ini seru juga ya. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ya, ikutlah aku. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Kecewa, pergi gitu ya. Tadinya antusias ya, berlari-lari ya kan, bertelut gitu ya. Ingin sesuatu yang bersifat kekal gitu ya, kehidupan kekal gitu kan. Ingin sesuatu yang bersifat kekal. Wah, antusias sekali gitu ya. Lalu Tuhan coba berkata gitu ya mengenai hukum Taurat gitu ya. Dan dia dengan apa ya, ini kesombongan dia ya. Dia berasa dia sudah menjalankan itu gitu ya. Sejak masa mudaku gitu kan. Jadi di usia muda saya sudah lakukan itu gitu ya. Aduh, ini luar biasa ya. Terus ketika Tuhan tantang lagi, mengkonfirmasi. Engkau kalau sudah lakukan tadi, hidup untuk orang lain gitu ya. Tapi heran ya, begitu Tuhan bilang suruh jual hartanya, kasih ke orang miskin, ikut aku, engkau akan memperoleh harta di surga, yang harta sifat sementara, engkau lepaskan, engkau akan diberikan harta yang bersifat kekal. Ya, justru nggak mau. Artinya apa? Bohong ya. Dia bilang dia melakukan gitu kan, untuk orang lain. Hukum ke-5 sampai ke-10 berkata, antara manusia dengan manusia lain, dia lakukan itu sejak masa mudanya gitu ya. Kalau dia lakukan itu dengan baik dan benar, maka untuk menjual harta bagi orang miskin, itu nggak mendapati kesusahan, nggak berat hati. Tetapi yang terjadi, justru dia kecewa gitu ya. Kecewa, banyak hartanya gitu ya. Nah, artinya apa? Seluruh yang dia bicarakan gitu kan, dengan bangganya dia menjalankan hukum Taurat gitu kan sejak masa muda gitu ya, itu bohong belaka gitu ya. Tuhan nih nggak bisa dibohongin gitu ya. Jadi kadang ya hal seperti ini kita bisa melihat bahwa motivasi seseorang Tuhan bisa tampi kok gitu kan, Tuhan bisa takar gitu ya, jangan main-main gitu ya. Maka anak muda ini gitu ya, orang kaya ini akhirnya kita tahu dia kecewa ya, kecewa. Mungkin dia pikir konsep kekal itu gitu ya, dia bisa dekat dengan Tuhan karena dia pengen seperti kadang gini ya, presiden gitu ya, presiden kita pengen dekat dengan presiden gitu kan, kita harus menjadi seorang konglomerat gitu ya, terus populer di dalam politik, maka kita bisa di dalam ring satunya presiden misalnya, kira-kira gitu ya. Nah, orang ini juga pikir gitu ya, dengan caranya dia, oh kalau saya kaya gitu ya, saya bisa dekat dengan Tuhan Yesus gitu ya, dekat dengan guru gitu ya, Tuhan Yesus ini sebagai seorang guru gitu ya. Jadi ketika itu dia pikir kalau saya menjalankan hukum Taurat gitu, maka saya juga berbagian di dalam dekat dengan Kristus, dia kekal nih gitu ya, memperoleh hidup yang kekal gitu ya. Dia pikir dengan hal-hal demikian gitu ya, bisa mendapat kekekalan. Akhirnya kita melihat bahwa dia kecewa. Dia kecewa. Kenapa dia kecewa? Karena hartanya banyak dan hatinya emang ke sana. Nggak sungguh-sungguh tuh kepada Tuhan sesungguhnya. Makanya saya ngelihat bahwa dia nggak akan puas terus dalam hidupnya. Dia kecewa gitu loh. Dia kecewa. Karena dia nggak ngerti gitu loh, nggak mendapati bahwa kehidupan dia ini dia berjumpa dengan sang kekal, tapi kehidupan rohnya ini mati gitu ya. Maka sampai kapanpun tidak akan pernah bisa dipuaskan. Kita coba lihat ya, banyak dari pelayan-pelayan Tuhan gitu ya. Bahkan kita tahu bahwa rasul-rasul ya khususnya ya, meninggalkan pekerjaannya gitu ya. Petrus sebagai seorang nelayan ketika berjumpa dengan sang kekal,
ini terlepas dari panggilan Tuhan juga, tapi dia melepaskan jalannya, melepaskan pekerjaannya seorang nelayan, dia menderita untuk melayani Tuhan, untuk datang kepada Sang Kekal. Terus gitu ya, terlepas dari dia seorang panggilannya. Tapi dalam kehidupan kita seorang kaum awam juga demikian. Sudah seyogyanya, sudah seharusnya ketika kita menjadi pribadi yang sudah diselamatkan, percaya kepada Kristus, maka kita harus bisa benar-benar roh kita ini melekat kepada berelasi tadi ya. Berelasi dengan Sang Kekal tadi, maka hidup kita akan dipuaskan dalam hidup kita yang sementara ini nih, yang daging nih. Yang daging pasti akan dipuaskan gitu. Lihat deh, kalau kita sungguh-sungguh hidup kita keinginan roh gitu ya, terus kita menjalankan keinginan roh, terus kita tuntun keinginan roh, terus kita penuhi keinginan roh gitu ya, kita sedang melekat berelasi dengan Sang Kekal, kita akan mendapat kepuasan yang sesungguhnya dan sejati. Inilah yang harus kita kejar ya. Kita bisa dipuaskan nggak sebagai orang percaya? Bisa, ketika kita terus memenuhi keinginan roh, kita sedang berelasi dengan Sang Kekal, maka Tuhan akan berikan kepuasan yang sejati di dalam kesementaraan kita. Ya, ini menarik. Ya, saya berharap malam hari ini teman-teman berpikir ulang, disegarkan kembali bahwa yuk, kalau sampai hari ini kok kayaknya saya sudah percaya menjadi orang Kristen, terus langsung kayaknya saya sudah sukses juga kaya, tapi kayaknya masih ada yang kosong gitu ya. Nah itu dia. Karena kita nggak pernah mikirkan keinginan roh. Kita tidak pernah memenuhi keinginan roh ini dengan apa maunya Sang Kekal. Kita tidak pernah berelasi dengan Sang Kekal tadi. Maka sampai kapanpun dalam hidup kita yang sementara, sekalipun engkau pikir gitu kan, engkau orang percaya. Kalau engkau orang percaya, maka engkau akan berelasi dengan Sang Kekal. Firman Tuhan ini adalah kekal. Kalau kita tidak pernah mau belajar firman Tuhan, saya nggak yakin loh kalau hidup kita mau bisa dipuaskan. Tidak. Pengenalan akan Allah, kebenaran firman Tuhan, berelasi dengan Sang Kekal, maka kita juga akan terus makin hari kita akan dipuaskan oleh Sang Kekal tadi. Karena kehidupan sementara ini nggak akan pernah, apapun bentuknya, materi, jabatan, segala sesuatu yang bersifat material gitu ya, tidak akan pernah bisa memuaskan kita karena kita ada unsur kekekalan. Unsur kekekalan harus dipenuhi dengan unsur kekekalan. Ya. Unsur kekekalan ini tidak bisa dipenuhi dengan unsur yang sifatnya material. Nggak bakalan bisa sampai kapanpun. Maka unsur yang kekekalan ini, manusia memiliki unsur kekekalan ini, dia akan dipuaskan kalau diisi, dipenuhi oleh yang bersifat kekal juga. Apa yang bersifat kekal? Sang firman, perkataan Allah. Dipenuhi oleh apa lagi? Keinginan roh yang bersifat kekal. Dari mana kita tahu? Perkataan Allah yang bersifat kekal. Inilah yang memberikan kita kepuasan di dalam hidup yang sementara. Jadi mari kita bisa menikmati kepuasan yang sejati di dalam kesementaraan kita, ya. Kita bisa nikmati itu. Jadi saya berharap kita semua coba pikir baik-baik gitu ya. Saya berharap kita disegarkan ya. Saya nggak terlalu mendalami kisah ini gitu ya. Saya mau angkat bahwa kita ini adalah orang yang ciptaan yang memiliki unsur kekekalan. Maka untuk terpuaskan, kehidupan yang unsur kekekalan itu harus dihidupkan atau dilahirkan kembali karena sudah mati ketika jatuh dalam dosa. Dan yang sudah dilahirkan kembali ini, unsur roh ini, unsur kekekalan ini harus dipenuhi oleh yang bersifat kekal tadi. Maka hidup kita yang sementara ini bisa dipuaskan dan bisa terpuaskan. Ya, akan terus haus dan haus gitu ya. Saya nggak bahas nanti paradok antara puas dan dipuaskan gitu ya. Akan haus dan haus gitu ya. Mungkin next-nya lagi gitu ya. Oke, saya sudahi pada malam hari ini ngopi bareng. Kiranya ini menjadi perenungan yang mungkin sedikit, tapi biarlah menjadi pemikiran buat setiap kita. Sudahkah kita dipuaskan di dalam kehidupan kita yang sementara ini? Kalau belum, kita menjadi orang percaya bisa dipuaskan oleh Sang Kekal. Mari kita berelasi dengan yang Sang Kekal tadi, yaitu firman Tuhan.
Saya akan berdoa buat setiap kita. Tuhan, terima kasih buat kehidupan yang Kau berikan kepada kami, karena kami memiliki unsur kekekalan. Tuhan, kami bersyukur juga karena anugerah Tuhan, kami boleh dilahirkan kembali dalam kehidupan roh kami yang sudah mati karena dosa. Kami bersyukur kami boleh berelasi kembali di dalam Kristus sebagai imam kami, sebagai penebusan kami, sebagai korban bagi penebusan dosa kami, sehingga kami boleh berelasi dengan Sang Kekal Bapa di surga. Kami bersyukur di dalam kesementaraan, kebenaran firman Tuhan boleh terus terpapar bagi kami yang bersifat kekal itu untuk kami bisa nikmati di dalam kesementaraan kami. Yang terus memuaskan jiwa dan roh kami Tuhan dalam kehidupan kami yang sementara. Terus Tuhan penuhi kami, puaskan kami dengan kebenaran-Mu. Terpujilah nama Tuhan, hamba-Mu menyerahkan rekan-rekan semua ke dalam tangan Tuhan, biar mereka dipuaskan oleh perkataan Allah yang bersifat kekal itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Saya seruput dulu kopinya. Ngopi bareng, tetap di rumah saja.